Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Saidan Nasution, NIM 2210200015 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton video ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Hukum Peradilan di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Uswah tercinta. Sebelum kita masuk ke video selanjutnya, saya awali dengan pantun. Jalan-jalan ke sana sini, cakep. Jangan lupa mampir ke Samarinda. Jika kamu tertarik dengan video ini, yuk kita simak bersama selebe. Oke. Peradilan-peradilan yang ada di Indonesia ada beberapa tingkatan dan jenis-jenis. Terus, apa saja sih jenis-jenis tingkatan peradilan yang ada di Indonesia? Yuk simak video selanjutnya. Next. Peradilan di Indonesia ada beberapa jenis dan tingkatan. Terus apa-apa saja jenis-jenis dan tingkatan peradilan yang ada di Indonesia? Simak video selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang struktur peradilan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengadilan kasasi atau penafsir hukum. Yang kedua yaitu peradilan tinggi atau pengadilan kedua yang berfungsi sebagai pengadilan banding. Dan yang ketiga yaitu adalah pengadilan negeri, yaitu tingkat pertama yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama. Selanjutnya jenis-jenis. Oke, untuk jenis-jenis peradilan di Indonesia ada 5. Yang pertama yaitu adalah peradilan umum yang mengadili kasus-kasus terkait dengan hukum pidana dan perdata. Dan yang kedua yaitu peradilan agama yang mengadili kasus-kasus terkait dengan hukum-hukum Islam. Yang ketiga yaitu adalah pengadilan militer yang menangani atau mengadili kasus-kasus terkait dengan militer. Dan yang keempat yaitu adalah peradilan tata usaha negara atau disingkat dengan PETUN, yaitu yang menangani atau mengadili kasus-kasus tentang peradilan tata usaha. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah pengadilan pajak yang mengadili kasus-kasus tentang perpajakan. Oke, sekian. Oke, apa sih pengertian peradilan agama? Peradilan agama. Kata peradilan adalah berasal dari kata adil yang awalan per dan akhiran an. Kata peradilan sebagai terjemah dari qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dan ada pula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan. Dalam literatur fikih Islam, peradilan disebut qadha, artinya menyelesaikan, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, fa idza qadaitus sholata fantasiru fil ard, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertebarlah ke pelosok bumi. Surah Al-Jumu'ah ayat 62. Nah, selain menyelesaikan dan menunaikan, qadha juga ada pula yang mengartikan bahwa qadha artinya memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Dalam dunia peradilan, menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan, di mana makna hukum di atas pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah. Karena qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu, apabila seorang mengatakan hakim telah menghukum begini, artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Kata peradilan menurut istilah ahli fikih adalah berarti lembaga hukum atau tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan.
perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Dari pengertian tersebut bahwa kita menyimpulkan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama. Tidak tepat bila dikatakan penetapan sesuatu hukum, karena hukum itu sebenarnya ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, di mana hukum Islam itu syariat telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum berada setelah manusia ada. Adapun hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada di dalam kehidupan, bukan menetapkan suatu hukum yang belum ada. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa peradilan agama adalah suatu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi umat Islam. Nah, peradilan agama adalah satu dari pengadilan negara di Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Jadi selain menyelesaikan dan menunaikan arti kode ini juga yaitu adalah memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Nah, dalam dunia peradilan menurut para pakar makna inilah yang dianggap lebih signifikan, di mana makna hukum di sini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah. Karena kodi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang untuk berbuat zalim atau dari penganiayaan. Oleh karena itu, apabila seorang mengatakan hakim telah menghukum, kan begini artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak. Kata peradilan menurut istilah ahli fikih adalah berarti lembaga hukum yang mana seseorang mengajukan mohon keadilan. Perkataan yang harus dituruti dan yang diucapkan oleh seseorang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya. Dari pengertian tersebut bahwa kita menarik kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama tidak tepat bila dikatakan penetapan suatu hukum, karena hukum itu sebenarnya ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan antara hukum umum dan hukum agama itu adalah hukum syariat yang ada sebelum adanya manusia, sedangkan hukum yang umum itu adalah ada sesudah manusia ada. Jadi adapun hakim dalam hal ini menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan suatu hukum yang belum ada. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 bahwa peradilan agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum keadilan bagi seluruh umat Islam. Nah, peradilan agama adalah peradilan limitatif yang telah dimuta'anniskan dengan keadaan di Indonesia. Nah, dari yang disebutkan tadi, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu peradilan negara di Indonesia yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis-jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam yang ada di Indonesia.
Nah, selanjutnya yaitu adalah sejarah peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia dimulai sejak masa kerajaan Islam ketika para penghulu mengatur perselisihan berdasarkan hukum Islam. Pada era penjajahan Belanda, pengakuan resmi terhadap hukum Islam diatur dalam peraturan tahun 1854 yang mendirikan peradilan agama pada 1 Agustus tahun 1882. Selanjutnya, selama masa penjajahan Jepang, struktur ini tetap ada meskipun namanya berubah. Setelah kemerdekaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menegaskan bahwa kedudukan peradilan agama setara dengan peradilan hukum lainnya, yang terus berkembang hingga saat ini. Dan peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai, Kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara-perkara perdata dan pidana. Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, peradilan agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama, baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya. Oleh karena itu, peradilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandangnya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, anak perwalian, warisan, hibah, baitul mal, bahkan zakat dan infak. Nah, untuk mengimbangi perkembangan-perkembangan itu, dibentuklah cabang-cabang peradilan agama, Mahkamah Syariah atau Mahkamah Syariah secara berturut-turut. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1959, yaitu di daerah Lampung, dan yang kedua yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 23 tahun 1960, meliputi 18 cabang, yaitu daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB, dan Maluku. Yang selanjutnya itu Keputusan Menteri Agama nomor 62 tahun 1961 untuk cabang Lok dan Balai Desa Aceh. Dan yang keempat yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 87 tahun 1966, yaitu penambahan pembentukan peradilan agama atau Mahkamah Syariah di Indonesia, yaitu Sulawesi dan Maluku. Dan selanjutnya itu Keputusan Menteri Agama tahun nomor 195 tahun 1968, yaitu penambahan pembentukan peradilan agama atau syariah di Riau, Aceh, dan Sumatera Utara. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan mengenai peradilan agama tidak mengalami perubahan. Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942, di mana revolusi sejak tahun 1945 sampai 1950, pengadilan agama ini masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial itu. Yang pertama yaitu tentang peraturan pengadilan agama di Jawa dan di Madura, STBL tahun 1882 nomor 152 dihubungkan dengan STBL tahun 1937 nomor 116 dan 110. Kedua, peraturan tentang kerapatan kodi dan kodi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, STBL tahun 1937 nomor 636 dan 639. Pada tahun 1957 berdasarkan ketentuan pasal 98 Undang-Undang Dasar sementara dan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan peradilan agama atau Mahkamah Syariat di luar Jawa dan Madura. Menurut ketentuan pasal 1 PP tersebut menyatakan bahwa tempat-tempat yang ada pengadilan negeri, ada sebuah pengadilan agama atau mahkamah syariah yang di daerah hukumnya sama dengan
daerah hukum peradilan negeri. Sedangkan menurut ketentuan pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain di ibu kota provinsi diadakan pengadilan agama atau mahkamah syariah, provinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah provinsi yang telah menetapkan oleh Menteri Agama. Menurut ketentuan STBL tahun 1937 nomor 116, lingkungan pengadilan agama di Jawa dan Madura tidak berwenang menangani perkara kewarisan. Namun pelaksanaan PP nomor 45 tahun 1957 tidaklah langsung mencapai kesempurnaan. Nah, faktor politis maupun administrasi yang menyebabkan pelaksanaan tugas badan-badan peradilan agama yang baru berjalan secara bertahap. Mula-mulanya dengan penetapan Menteri Agama, Mahkamah Syariah tingkat pertama dan tingkat banding di Sumatera, kemudian dengan ketetapan Menteri Agama nomor 4 dan 5 tahun 1958, yaitu berketepatan pada tanggal 6 Maret tahun 1958 untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Nah, pada itu dirasakannya adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara disebabkan daerah hukum peradilan negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukum administrasinya. Nah, kemudian pemerintah kabupaten apa saja sih landasan dan sumber hukum peradilan agama? Nah, untuk landasan hukum peradilan agama di Indonesia yaitu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang kedua yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, dari mana-mana saja atau apa-apa saja sumber hukum peradilan agama. Nah, untuk peradilan agama, sumber hukumnya yaitu adalah sumber hukum yang dipakai atau yang dirujuk untuk memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara secara garis besar yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu adalah hukum material dan yang kedua yaitu hukum formil. Nah, untuk sumber hukum material adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua yaitu adalah kitab-kitab fikih, dan yang ketiga yaitu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yaitu tentang nikah, talak, cerai, dan rujuk. Dan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan, dan Undang PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974. Untuk undang-undang tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakal, dan untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan selanjutnya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu tentang menghapuskan kekuasaan dalam rumah tangga, menghapuskan kekerasan. Selanjutnya itulah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, PP 28 Tahun 1977 tentang perwakalan tanah milik. Dan selanjutnya yaitu Peradilan Bank Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah yaitu 16 jurisprudensi, Konun Aceh, Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, dan sumber hukum yang terakhir yaitu adalah Akad Ekonomi Syariah. Sedangkan kekuasaan absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang menghubungkan dua jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Jenis perkara yang menjadi wewenang atau kekuasaan peradilan agama yaitu perkara tentang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, serta perkara wakaf dan sedekah. Nah, kekuasaan absolut peradilan ini
kekuasaan absolut peradilan agama disebut pada pasal 49 dan 50 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.